Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel gue. Kali ini gue bakal ngebahas hal-hal menarik yang ada di sekitar gue. Oke, kali ini gue ditemani sama seorang narasumber yang punya pengalaman tentang hal-hal mistis tersebut, yang sebenarnya dia pernah ngalamin lah. Dia tahu apa bau-bauan yang ada di sekitar kita itu berarti tandanya ada makhluk apa gitu. Yuk kita tanya, lu punya pengalaman apa tentang hal-hal bau-bau gitu? Emang ada ya kayak kuntilanak itu baunya apa, kayak melati gitu apa gitu? Pengalaman lu gimana tentang itu? Pengalaman sih pernah. Sebenarnya saya tuh orang yang termasuk skeptis, tapi pernah ngalamin kejadian misterius. Kalau ditanya tentang aroma bau-bauan, yang pernah saya alami ini, kalau pernah nih malam-malam pulang kerja malam-malam, tiba-tiba bau amis anyir gitu, bau amis darah. Biasanya gitu apa itu? Kalau bukan, kalau kata orang-orang sih, kalau bau amis begitu antara kuntilanak kalau enggak sundel bolong. Cuma waktu itu sih, waktu pulang kerja di tempat sepi biasa kan, kebetulan di depan rumah tuh bambu, bau amis nih tiba-tiba. Padahal kan nggak ada apa, di situ bukan jauh dari pasar ikan segala macam. Nah, pas pulang ke rumah itu, ini kejadian nyata yang malam, kejadian waktu di Jawa. Pohon bambu. Iya, ada pohon bambu. Jadi saya kan tinggal sendiri di rumah, ada dua rumah. Orang tua saya tuh di rumah yang gede, saya yang di rumah yang kecil. Ya, saya tidur di situ. Tiba-tiba itu bau amis masih datang. Nah, entah ilusi atau fata morgana atau apa, pas saya bangun tuh di tempat tidur, di kamar pojok, ada mirip wanita, tapi rambutnya tahu lah gimana gitu. Rambutnya panjang dan nggak teratur, bajunya putih tapi nggak seperti di film-film hantu. Kalau di film hantu kan putihnya bagus, kalau itu putihnya kusam gitu, kayak kotor ada tanahnya. Dia sambil goyang-goyangin kakinya. Gimana itu? Di kamar itu, saya kan tidurnya di ruang tamunya itu, di depan TV. Di tempat tidur dia lagi ngayangin kaki apa di atas? Jadi dia ngayangin kakinya di tempat tidur. Nah, pas saya kan bangun malam mau ambil air minum biasa, kok saya bangun kok tiba-tiba bau amis. Apa saya kan nggak makan ikan, terus nggak ada tikus juga, bersih rumahnya. Biasanya malah bau karbo segala macam, bau pewangi lantai itu, ini tiba-tiba bau amis. Nah, setelah saya bangun itu, saya ngeliat ada itu sekejap, tapi ya nggak ngeliat terus-terusan seperti yang orang bilang. Nah, saat itu posisi lu lagi tiduran apa setengah sadar, apalagi kena rep-rep gitu, gimana tuh? Posisi saya sih waktu itu baru bangun tidur sekitar jam 2, antara jam 2 sampai setengah 3. Saya ngeliatnya sekejap. Saya lewat kamar dari ruang tamu, kamarnya ada dua, saya lewat yang kamar yang kecil itu ke meja makan. Pintu kamarnya kan nggak ada pintunya. Pas saya lewat,
saya kan nengok sebentar ke kamar, lalu itu saya lihat kejadian itu. Cuma sekilas gitu nengoknya ya. Iya. Nah dia ngeliat nampakin muka, apa dia nunduk, apa malingin mukanya, gimana itu? Enggak, dia nunduk. Kalau di film-film setan kan nampakin muka gitu ya, ngagetin atau segala macam. Kalau itu yang saya lihat sih dia nunduk biasa begini sambil mainin kakinya. Nggak bersuara tapi dia Kurang tahu, mungkin dia nyanyi-nyanyi gitu. mungkin dia bersenandung atau gimana ya. Tapi saat itu sih saya nggak ingat, soalnya saya langsung merinding. Saya merinding balik lagi ke depan TV. Saya tidur di depan TV. Saat itu saya tidur itu saya tutupin selimut. Berarti itu kayak kuntilanak gitu ya? Saya nggak tahu juga ya. Saya nggak tahu jenisnya. Tapi kalau yang bau yang saya alamin sih gitu. Amis gitu. Iya, baunya bau amis darah. Terus penampakannya gitu. Iya. Nah kan ada tuh yang sering orang bilang kalau kuntilanak tuh bau melati apa gimana gitu. Oh iya. Nah Kurang tahu. ada pengalaman gak nih yang bau melati apa gimana? Kalau bau melati enggak, belum pernah kalau bau melati. Kalau bau Kamboja pernah, tapi cuma sekilas. Itu lagi di jalan bau Kamboja, padahal bukan di kuburan, di tengah kota. Bau bunga Kamboja, tahu kan bunga Kamboja di jalanan waktu itu. Tiba-tiba bau bunga Kamboja. Kejadiannya jam 2 malam juga. Terus Tapi nggak ngelihat ada penampakannya. enggak, paling cuma merinding. Biasanya kalau nggak ditampakin kayak di film-film horor, paling cuma merinding tiba-tiba ada bau itu. Nah kalau Kamboja gitu apa? Kurang tahu sebenarnya, makanya saya masih bingung. Ada kuntilanak kan, ada kuntilanak, ada kalau mebe, ada sundel bolong. Saya kurang ngerti bau-baunya. Yang pernah saya alami itu yang bau amis, terus bau kentang, seperti bau kentang, jadi seperti bau rambut basah. Itu saya pernah alami juga. Rambut basah, kayak kentang rebus gitu ya? Ya, kayak seperti bau nangka busuk, itu saya pernah alami. Terus selanjutnya bau kenanga. Nah saya nggak tahu juga itu bau kenanga, saya pernah alami juga. Nah yang terakhir bau busuk, bau tanah. Nah kalau bau yang busuk itu Ada ibu saya meninggal. Nah pas saya keluar itu ada bau busuk, bau tanah busuk gitu. Dan saya melihat pocong. Itu bukan saya aja yang ngeliat ya. Waktu itu tetangga orang-orang juga bilang ada yang melihat gitu, penampakan itu. Nah, iya. Jadi baunya bau busuk sama bau tanah gitu. Terus yang saya lihat lagi-lagi nggak seperti di film ya. Saya ngeliatnya juga sekejap. Yang orang-orang lihat itu cuma sekejap ya, itu maksudnya warna putihnya tuh kusam. kotor, kotor tanah gitu. Iya, kusam kayak kusam dalamnya. Terus wajahnya Kalau wajahnya nggak kelihatan, saya nggak jelas wajahnya. Terus itu kalau pengalaman yang itu, kalau yang tadi yang saya lihat cuma 4 pengalaman itu. Bau amis, bau kentang yang kayak. kalau kentang itu apa? Kalau kentang itu genderuwo. Kan ada tuh di Bandung tuh yang namanya rumah kentang. Oh, kalau itu cerita yang anak itu ya? Iya. Yang katanya Yang sih anak ke juga masuk ke nggak sengaja masuk ke dalam. Masuk tapi katanya sih nggak gitu. Kalau ini baunya gimana ya? Seperti kentang, tapi bau rambut basah. Kalau itu genderuwo.
Iya, pengalaman saya sih gitu. Tapi yang saya waktu itu yang dilihatin ke saya tuh bentuknya bukan raksasa gede, jadi bentuknya kayak ini, kayak King Kong apa kayak orang hutan gitu berbulu. Nah, terus dia bisa berubah jadi cowok tinggi gede ganteng, tapi kadang bisa berubah lagi jadi kayak gitu, jadi kayak makhluk kayak Bigfoot gitu lah. Iya. Tapi itu juga itu pas kematian waktu itu ayah saya meninggal. Yang lihatnya itu. Ayah saya meninggal sekitar 1 bulan kemudian, kan saya ditinggal sendiri. Ibu saya lagi pergi ke kota waktu itu. Nah, tiba-tiba ada bau begitu, ada bau kentang, bau rambut basah, bau rambut yang kalau kita jarang keramas gitu, baunya gimana, kan baunya mual gitu. Nah, pas lagi saya tidur itu kejadiannya kalau yang itu pas kayak lagi erat-erat, Iya. kayak sleep paralysis gitu. Tiba-tiba dia ngebokap saya, ya saya nggak bisa apa-apa, cuma bisa kepikiran waktu itu saya baca ayat kursi aja, nggak lama dia ini kabur. Itu pengalaman saya waktu yang bau-bau yang kentang itu. Nah, dari keempat pengalaman itu yang paling misteri itu bau kenanga. Mau kenapa kok belum ketahuan? Iya, saya nggak tahu bau kenanga itu apa termasuk golongan kuntilanak atau gimana. Pernah kecium bau kenanga waktu itu sering banget, bau bunga kenanga, baunya wangi, harum. Nah, saya kurang tahu kali pengalaman tentang itu sama sekali gitu. Tapi Kalau misalnya nih kita pengalaman ada ya. Nah, biasanya kalau nyium-nyium gitu, terus ada yang iseng nggak keadaannya? kisah gimana? Misalnya gangguin gitu, apa ada kejadian? Kalau menurut saya seperti ini ya, karena makhluk halus gitu ya, kayak manusia, ada yang suka ngeprank segala macam. Nah, mungkin mereka lagi ngeprank juga, kan mereka usil jahil kayak kita kan manusia, ada yang jahil segala macam. Mungkin mereka nampakin diri lagi ngeprank, atau mungkin mau ngasih tahu sesuatu. Ya, kurang tahu juga saya sih, pengalaman saya sih begitu. Nah, terus kalau misalnya ada teman-teman kita nih yang nonton video ini atau enggak kerabat-kerabat kita yang ngalamin itu, solusinya gimana tuh? Kalau solusi saya sih baca ayat kursi. Ini solusi saya sih, terserah apapun agama kamu, yang penting saat mengalami kejadian itu kalian percaya sama Tuhan, berdoa, terserah agamamu apa. Terus kalau saya ada satu lagi cara, setelah berdoa pikirkan pikiran yang bahagia atau film-film lucu atau gimana gitu pas kejadian begitu, jadi supaya nggak terlalu takut amat gitu. Solusi saya sih itu. Atau kalau makin kurang kekontrol atau segala macam sampai kesurupan, saya saranin sih segera hubungi ahlinya. Kalau udah parah gitu. Iya, hubungi pemuka agama kalian lah, minta tolong ahlinya. Oke guys, itu aja sedikit pembahasan dari gua dan sahabat gua tentang hal-hal bau aneh yang ada di sekitar kita. Oke, jangan lupa terus support channel ini agar terus berkembang dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.